motivasi dalam diri setelah mengikuti webinar ini. Dan saya berharap seluruh mahasiswa juga dapat menjadi mahasiswa yang berkarakter unggul dan berprestasi. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Dr. Dewi yang berkenan hadir untuk memberikan materi hari ini. Dan terima kasih juga buat seluruh teman-teman yang sudah mempersiapkan acara ini dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad atas kata sambutan yang telah diberikan. Baik, sebelum kita masuk ke acara inti, akan diadakan pretest yang akan berlangsung selama 10 menit. Silakan kerjakan Recording pretest in pada link progress. yang telah diberikan panitia di kolom chat. Untuk link pretestnya, mohon ditunggu sebentar karena akan dikirimkan oleh operator di kolom komentar ya teman-teman.
Baik, izin mengingatkan teman-teman untuk waktu pengerjaan post-test tersisa 5 menit lagi. Mohon maaf, saya ulangi lagi untuk waktu pengerjaan pretest tersisa 5 menit lagi. Oh, main Go.
Baik, karena sudah 10 menit, maka pretest untuk hari ini itu ditutup. Sebelum beranjak ke sesi pemaparan materi, izinkan saya membacakan CV dari narasumber. Beliau bernama Dr. Dewi Rusiana, MPSI, seorang psikolog di mana saat ini menjadi Division of Educational Psychology, Magister Psikologi Profesi, Universitas Islam Bandung, beralamat di Taman Sari nomor 1 Bandung, Indonesia, di mana latar edukasinya yang pertama, Bachelor of Psychology di Universitas Islam Bandung, Master of Psychology, Educational Psychology di Universitas Indonesia, Doctoral of Psychology di Universitas Pajajaran. Untuk research-nya, beliau ada beberapa research yang telah dilakukan. Yang pertama ada The Influence of Islamic Religiousness on Self-Concept and Self-Regulation of Residents Who Have a Tendency to Drug Relapse, Contextual Learning-Based Independent Learning Ability Improvement Program for UNISBA Students, Intervention Method to Reduce Smoking Intention in Women Smoker, college student engagement for UNISBA students who are active in student organization and achieve academic achievement, and many of more. Uh, her experience is our associate psychologist in unit Lembaga Psikologi Terpadu ULPT Unisba, lecture in Bandung, Faculty of Psychology Unisba, researcher and trainer uh, of Division of Organization West Java Regional Government, and last is Human Resource Consultant in Universitas Pasundan Bandung. So, jadi mari kita sambut narasumber kita untuk Ibu Dr. Dewi Rosiana, SPSI, MPSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, terima kasih Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Pertama-tama mungkin saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Saya bisa diundang, bisa bertemu dengan teman-teman mahasiswa semua. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ahmad Darajat Basalama, SEMM, selaku Kepala Urusan Pengembangan Karakter dan Konseling beserta jajarannya. Salam silaturahmi, senang sekali bersama teman-teman Sri semua. Teman-teman, di sini mahasiswa baru semua ya, betul ya. Di mahasiswa baru itu, apa sih yang lagi kalian rasakan? Ada nggak sih yang ngerasain bahwa asik dari mulai TK sampai SMA itu adalah kalian ngerasain pergi pagi, pulang siang atau sore. Sementara sekarang pas kuliah jadwalnya nggak gitu-gitu amat. Hore, ada di antara sela-sela waktu kuliah itu ada waktu jeda, bisa bisa ada waktu kosong. Ada nggak yang ngerasain kayak gitu? Atau ada nggak yang ngerasain kalau zaman dulu itu ya tadi dari TK sampai SMA, terus kalian tuh di ini apa tuh namanya, orang tua tuh masih mantau. Yang jelas ada bagi rapot, ya nggak sih? Ada bagi raport. Yang orang tua datang ke sekolah untuk ngambil raport. Jadi gurunya ngomong langsung ke orang tua kita tentang apa prestasi kita dan juga catatan-catatan penting tentang kita, gitu ya. Sementara di kuliah nggak gitu ya. Mungkin ada polanya agak beda. Nah, sehingga kita nggak lagi diawasin seketat dulu waktu sebelumnya di SMA, SMP, SD dan TK. Atau ada lagi yang berpikir ngerasa selain jadwalnya, selain juga pengawasannya, juga kalian sekarang dianggap orang dewasa, ya memang udah dewasa ya, udah di atas 18 tahun, sehingga kalau kalian ngomong itu udah didengerin. Ya, misalnya salah satu contoh yang paling kelihatan, kalau anak SMA, apalagi anak SMP, pakai baju seragam,
demo kan gak didengar. Nah, gitu kan. Tapi kalau sekarang kalian mahasiswa, demo pun kalian dipertimbangkan, didengar. Bahkan kalian ditakuti. Wah, mahasiswa mahasiswa udah pada demo gitu ya. Nah, jadi kerasa ya sebenarnya ada bedanya antara eh, sebelumnya kalian sama sekarang. Nah, tapi itu seperti honeymoon. Ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Itu rasanya tuh masih indah gitu. Nah, tapi kalau mahasiswa-mahasiswa yang di tempat saya tuh ada yang mereka bilang semester 2 atau pertengahan semester saya udah mulai kayak kehilangan arah. Aduh, nggak bisa. Pertama, kesulitan dalam mengatur waktu. Iya sih, dulu tuh rasanya tuh rasanya seru sih kalau apa namanya eh, jadwal kuliahnya di antara jadwal kuliah bisa ada waktu istirahat atau main. Tapi ternyata energinya terkuras banget ya. Ada kuliah yang pagi banget dan langsung ngaclok ke kosong terus kuliahnya sore. Sementara dengan euforia dan honeymoonnya kalian sebagai mahasiswa baru, itu bisa-bisa di tengah-tengah itu habis buat main gitu ya. Nggak, oke ada yang bilang, iya nugas, oke nugas, udah gitu sambil main gitu. Energinya habis, ternyata kok lebih capek ya. Ada mahasiswa yang bilang gitu, ternyata lebih capek ya. Dan sulit menyesuaikan diri dari yang polanya tadi, pola hidupnya tuh teratur pagi sampai sore, maksimal sore ya, terus udah gitu kalian bisa istirahat atau nugas, tapi sekarang nggak gitu, jadi kayak aclok-aclokan gitu. Itu mulai ada yang ngeluh gitu. Lalu ada yang berpikir karena kurang pengawasan, karena lebih banyak kepercayaan kalian sebagai orang dewasa, sehingga membuat yang tadinya selalu diawasi dan diatur itu jadi eh, kehilangan arah. Aduh, enakan diingetin deh, enakan dimotivasi dari luar deh. Gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, itu sih warning saya. Maka sudah tepat banget nih dari bagian urusan pengembangan karakter dan konseling eh, mengangkat tema untuk motivasi. Bagaimana sih motivasi, tapi versinya bukan versi anak-anak lagi. Motivasi yang motivasinya itu adalah versi orang dewasa, yaitu kalian sebagai mahasiswa. Hmm, saya mulai ini ya, share screen ya, saya izin share screen. Gimana sih caranya kalian menjadi sukses dengan cara kalian sendiri? Kenapa saya bilang dengan cara kalian sendiri? Karena tiap orang itu punya keunggulan, tiap kalian itu punya keunikan, punya kekuatan yang itu mungkin berbeda-beda dengan temannya. Sehingga walaupun betul ya kita dimotivasi dengan bandingin diri kita dengan teman, tapi ada satu waktu di mana kita juga bisa ngelihat sisi ada yang orang lain nggak punya tapi kita punya gitu ya. Maka menjadi sukses dengan cara sendiri itu adalah penting untuk diketahui. Tapi sebelum kita mulai pada yang serius, saya mau mulai dari yang ini dulu, yang pertanyaan yang santai dulu. Ini ada 3 permintaan di Teko Aladin ya. Saya mau nanya, eh, ada permintaan kalian diminta untuk ngejawab pertanyaan ini. Siapa satu artis grup musik yang paling ingin kamu temui? Seandainya kamu ada kesempatan gitu untuk menulis, siapa sih yang paling ingin kamu temui? Boleh eh, secara lisan langsung atau boleh di kolom chat. Di ya nih, Tulus, Joji Bu, oke, Lani, Aras, wow, walah, 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 ini banyak nih. Oke, Malik, EXO, Aldi Taher, ada yang Aldi Taher, ada, ya, ya, Twice, Blackpink, Ronaldo, Baskara, Taylor Swift, Treasure, oke, wow, Noah, Megan, Ardito, Treasure, Opik, Darso, Oasis, Cipung, Mama.
Malik, Ayu Ting Ting, Rangga, NCT, Baskara. Oke, ya The Weeknd lah. Eh, Raffi Ahmad, oh, Good Sule, Bang Messi, beberapa artis Korea juga ya ini ya. Oke, good. Ya, terima kasih responnya. Oke, terima kasih responnya. Ya, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, masih di Teko Aladin. Ini semoga terwujud ya. Semoga terwujud nih. Apa yang kalian jawab ini. Oh, ini masih bertambah terus ya jawabannya ya. Respon-responnya. Oke, pertanyaan kedua. Kita udah masuk pertanyaan kedua ya. Apa superpower yang ingin kamu miliki di dunia nyata? Kalau kamu boleh meminta, apa superpower yang ingin kamu miliki di dunia nyata? Kamu ingin punya kekuatan apa? Oke, silakan jawab pertanyaan kedua. Apa superpower yang ingin kamu miliki di dunia nyata? Apa ya? Pengen bisa terbang, teleportasi. Oke. Iya, ada yang pengen bisa terbang, pengen teleportasi. Pengen jadi Jinchuriki, Bu. Gila-gila. Haki bu, kayak One Piece. Pengen Matikan punya orang. Jinchuriki, Bu, kayak Naruto. Pengen kayak Naruto. Pengen punya Susanoo, Bu. Bobo Ibu. Pengen jadi Goku, Goku. Kantong jadi Doraemon. Thanos. Pengen jadi Kantong Doraemon, Bu. Pengen bisa terbang, Ibu. Pengen membangkitkan orang. Pengen bisa menghilang, Bu. Superhero, Bu. Kayak punya Bisa anak menghilang. Inti mengerti dia, Bu. Kage Bunsin, Bu. Pengen punya Kyuubi, Bu. Pengen bisa Pengen jadi menjadi Jamil, Power Bu. Ranger. Pikat wanita, Jadi Bu, biar Sambo, bisa Bu. poligami. Pengen ketemu Banyak Kak duit, Bu. Duyung. Kalau nangis keluar uang bu. Teleport, Bu. Ini jawabannya apa yang kalian jawab itu mewakili seriusnya adalah mewakili kebutuhan kalian ya. Tadi ada yang bilang juga pengen bisa menghidupkan orang yang sudah nggak ada gitu ya. Ada yang pengen bisa terbang. Kalau bisa terbang itu nanti jadi gratis tuh. Nggak usah naik Gojek, nggak usah naik Gokar, nggak usah Grab, nggak usah beli bensin ya. Oke ya. Ya, dan pertanyaan yang berikutnya. Yang pertanyaan berikutnya ini agak lebih serius. Hal apa yang paling ingin kamu capai dalam hidup? Ini via chat lagi gitu? Nggak boleh. Kebahagiaan. Kayaknya enaknya via chat aja sih, Bu. Soalnya takut Iya. saling nabrak suaranya. Iya, boleh via chat ya, biar ke record semuanya. Via chat silakan. Chatnya disable, Bu. Bisa komen. Kita masih disable. Iya. Coba nanti tunggu sebentar lagi ya, karena operator masih ubah settingnya jadi dibuka Udah, bisa kolom sudah dibuka. komentar. Oke, Ya, nah ini silakan udah bisa. berkomentar teman-teman. Udah bisa.
masuk surga, bahagia selalu, naik haji, amin. Eh, kayak wow, eh, jangan ini ada yang menjawab mati muda dan masuk surga. Oke, semoga dalam kondisi terbaik ya. Ada yang pengen Ada yang tamat 3,5 tahun, Bu. iya jadi orang kaya. Oh ya, tamat 3,5 tahun, 7 semester ya, amin. Sukses dunia akhirat, kaya instan. Nikah sama dia, Bu. Aduh, yang mana? Ya, mudah-mudahan ya. Nah, banggain orang tua. Oke, pengen make sweet. Ya, ngebahagiain orang tua. Kos 1.000 pintu. Pengen punya gitu maksudnya. Pengusaha, keluarga, punya keluarga cemara, financial freedom. Oke, pengen bahagia. Oh ini bos muda. Ya banyak nih ya. Jawaban-jawabannya ada yang mirip-mirip. Punya perusahaan peternakan kelas internasional. Amin. Ya, terima kasih jawaban-jawaban kalian ya. Menarik semua. Nah, dari titik awal dari jawaban pertanyaan yang barusan, yang sebagian besar positif ya. Sebagian besar positif. Hal apa yang ingin kamu capai dalam hidup? Gimana sih mencapainya? Nah, sekarang kita mau bahas gimana cara mencapainya. Em, sebetulnya ada ini omongan ini adalah berdasarkan referensi, berdasarkan pengalaman. Eh, ada 3 hal sih yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah untuk mencapai yang kalian harapkan, yang kalian inginkan itu butuh satu yang namanya keahlian. Yang kedua, walaupun kalian ahli, tapi dalam mencapai keberhasilan, itu kan biasanya suka ada momen kesempatan. Dan untuk mendapatkan kesempatan itu butuh yang namanya strategi atau cara yang spesifik gitu ya. Dan yang ketiga adalah butuh mindset. Nah, ini kita ngomongin kalian mau mencapai kuliah beres 3,5 tahun atau 7 semester, kalian mau jadi orang yang financial freedom, pengen jadi orang yang bisa membagikan ke orang tua gitu ya. Tapi kan walaupun kalian itu pintar, walaupun kalian itu punya banyak keunggulan, seringkali ada aja, ini kenyataannya ya, kenyataan di dunia nyatanya, di realnya, ada aja kita nemuin orang yang nggak pinter-pinter amat, orang yang keunggulannya nggak terlalu banyak, tapi kok dia bisa dapet ya. Nah, itu tuh artinya bukan cuma sekedar kita pinter, bukan cuma sekedar kita punya usaha dan keunggulan, tapi ternyata tiga, setidaknya kalau kita gabungkan ya, tiga, tiga hal ini itu harus dipadu-padankan. Ya, ahli aja, tapi dia nggak pas momennya, nggak bisa mendapatkan hal yang spesifik, nggak tahu strateginya, kapan dia harus ngegas misalnya, itu maka juga belum tentu dapat. Orang yang punya keahlian, orang yang paham banget strategi cara, tapi ternyata dia ada kelemahannya, dia bisa burn out, bisa gagal karena dia punya mindset atau pikiran yang salah. Nah, maka keahlian, strategi, dan mindset atau pikiran ini jadi 3 kunci kita mau membahagiakan orang tua. Kita mau financial freedom, kita mau sukses, kita mau mencapai kebaikan-kebaikan yang kita inginkan. Nah, sekarang cari dan pelajari apa sih keahlian kamu. Belum tahu kan, baru masuk kuliahnya juga.
Ini juga lagi baru mau dijalanin kuliahnya. Oke deh kalau gitu. So, kita sama-sama pikirin ya. Katanya semakin tinggi sekolahnya, semakin sukses karirnya. Tapi banyak ahli yang bilang sukses itu nggak semata-mata karena kuliah. Banyak orang yang nggak kuliah, tapi dia sukses. Banyak orang yang pendidikannya nggak tinggi, tapi sukses. Oh, ternyata ada yang namanya keahlian. Dan keahlian itu, iya betul, di Universitas Telkom itu mengajarkan mata kuliah-mata kuliah yang sudah dikemas dengan baik. Kurikulumnya, CPMK-nya, saya yakin itu. Sudah menyediakan juga fasilitas praktikum, lab, pembelajaran semuanya yang terbaik. Nah, tapi apakah sama kalian semua fasilitas yang ada itu digunakan, enggak? Kan kuncinya ayo dong dipakai untuk kalian supaya jadi ahli. Gitu ya, nggak cukup ada aja fasilitasnya tapi nggak dipakai. Tapi untuk bicara kita ahli atau yang disebut kita jadi expert gitu ya, kan orang yang expert itu ternyata nggak harus dari kuliah. Tapi kalau kalian, alhamdulillah, kalian beruntung punya kesempatan kuliah, apalagi di tempat sebagus TELU, sebaiknya ini dijadikan sama kalian sarana untuk jadi ahli. Yang nggak kuliah aja bisa jadi ahli, apalagi saya yang kuliah, kan gitu ya harusnya motivasinya. Nah, gimana caranya punya keahlian? Kenali diri kalian dulu. Sebetulnya kalian udah masuk pada satu langkah bagus, satu langkah tepat. Kalian sudah membuat keputusan untuk memilih satu jurusan yang spesifik di Telkom University yang kalian rasa cocok untuk kalian. Ini bagus nih buat masa depan saya dan saya juga punya minat, saya bisa. Nah, berikutnya adalah mempelajari bidang ini, jurusan yang kalian sudah pilih ini, teorinya, prakteknya juga. Tapi itu ada penjelasannya. Dimanapun di tempat kuliah kalian ini menyediakan kalian banyak bekalan berupa tadi teori sama praktek. Tapi pada prosesnya sebetulnya kalian diminta untuk menemukan trial dan error, melakukan trial dan error. Kalian dikasih pengetahuan sama dosennya, disuruh praktek, terus kalian ada yang berhasil, ada yang gagal. Ada kalian dapat feedback dari dosennya, dari aslabnya, kalian perbaiki kesalahan kalian, berkembang jadi baik, praktekin lagi. Jadi pada dasarnya, kalau kalian kuliah itu 7 semester ya, amin ya, 7 semester lulus, atau secepat-cepatnya yang di tiap fakultas barangkali beda-beda gitu ya. Ada yang 7 semester, ada yang 8 semester gitu ya. Nah, itu pada dasarnya dari semester 1 sampai ke semester terakhir adalah kalian melakukan trial dan error. Apa yang disebut sebagai trial and error? Kalian sebenarnya menemukan pola kalian yang terbaik. Tadi yang saya bahas di awal, sekarang adalah masanya honeymoonnya kalian dari SMA jadi mahasiswa dengan jadwal yang beda banget sama waktu SMA. Lebih banyak kebebasan untuk mengatur diri sendiri. Nah, itu adalah trial and error kalian. Oh, kalau gitu berarti di tengah-tengah waktu yang ada waktu luang, ini saya ngapain nih? Nugas dulu, ngopi cantik dulu, atau saya mau main dulu ya, sosialisasi deh sama teman-teman gitu, banyakin teman. Yang mana dulu ya? Mungkin tiap orang punya cara yang beda. Nah, sekarang gunakanlah semester 1 ini untuk mulai trial dan error. Bisa jadi nanti teman kalian itu dia lebih cocok kalau pokoknya aku mah harus cari emosi positif dulu. Oke, aku harus ngopi cantik dulu baru udah gitu nugas. Ya, oke, nggak apa-apa, ada yang punya cara kayak gitu. Tapi ada juga mungkin yang nggak deh, ngopinya nggak enak, deg-degan kalau misalnya tugasnya belum selesai, ya udah gitu ya kan. Jadi tiap orang punya pola sendiri. Nah, sekarang temukan pola kalian karena dari mulai TK sampai SMA kalian tuh punya jadwal yang fix. Sekarang kalian punya jadwal yang
harus kalian atur sendiri. Begitu kalian udah satu semester nih, satu semester itu kan 3,5 bulan ya, atau 4 bulan ya, kira-kira efektifnya segitu ya. 16 kali pertemuan kuliah ya, mau satu kali UTS, satu kali UAS ya. Nah itu nanti udah kalian udah fix nih, nanti semester depan berubah lagi nggak sih? Berubah lagi jadwal. Maka trial and error lagi gitu. Nah ini yang disebut bahwa trial and error terus-menerus sampai lulus. Dan temukanlah pola terbaik kalian. Lalu yang berikutnya adalah, nah ini quote ya, no pain no gain katanya. Nggak ada keahlian tanpa kerja keras. Tapi kenyataannya adalah power of kepepet. Ya nggak sih, sering gitu. Karena tugas tuh ada deadline-nya, karena UTS dan UAS itu ditentukan udah ada waktunya, maka kita biasanya ada aja yang mengerjakannya tuh mepet gitu kepada deadline-nya. Tapi sekali lagi itu adalah sebuah dukungan dari universitas kalian yang bikin kalian jadi ngejar target. Kadang-kadang power of kepepet itu bisa jadi hal yang positif yang nge-push kalian untuk dikerjain. Kalau nggak gitu, nggak dikerjain. Nah, mengenai no pain no gain ini sebetulnya ada ilmu psikologi kognitifnya. Psikologi kognitif itu adalah salah satunya adalah mempelajari tentang otak ya. Kita belajar psikologi lewat otak. Sebetulnya otak kita tuh gimana sih, otak kita itu bisa bekerja menentukan perbedaan antara orang yang ahli dengan orang yang nggak ahli. Nih misalnya gini ya, gambarannya. Ini sekarang kalian tahun ini kalian masuk bareng-bareng. Apakah dijamin kalian keluar bareng-bareng? Wisudanya bareng-bareng? Enggak, beda-beda. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama. Setelah itu, apakah setelah kalian semua lulus, nih misalnya udah beres lulus semua, apakah semuanya dijamin jadi ahli di bidangnya? Enggak. Ada yang ahli banget, ada yang ya ahli, sedikit ahli, ada yang enggak ahli. Malah dia kerja di jurusan yang lain, gitu ya. Ada yang kayak gitu. Nah, jadi sekarang ini pertanyaannya mengenai otak ini. Jadi sebetulnya untuk kita bisa jadi ahli itu emangnya berat-berat amat ya? Emangnya harus banget butuh proses ya? Ternyata jawabannya iya. Jadi ternyata otak kita itu butuh proses untuk kita bisa jadi ahli. Nah, ini ada gambar A sama gambar B ya. Di gambar A itu adalah otak yang difoto gitu ya, direkam pada saat otak ini sedang mengerjakan tugas atau pelajaran di hari pertama. Jadi ini awal banget nih, awal banget ceritanya seseorang diajarin satu tugas baru. Ini hari pertama. Oh tuh lihat, otaknya dia bagian area abu-abunya banyak. Area yang abu-abu ini menunjukkan bahwa otaknya sedang berpikir keras, lagi bekerja keras, aktif, lagi aktif. Aktif artinya kerja keras. Butuh effort kan, ini energi, berarti energi terserap gitu ya pada bagian yang otaknya abu. Tapi coba lihat di gambar B, gambar abunya sedikit kan, noda abunya sedikit. Gambar B ini menunjukkan otak yang diaktifkan pada hari kelima setelah melakukan tugas yang sama berulang-ulang, itu area otak yang aktifnya menjadi lebih sedikit. Nah loh, yang tadinya aktifnya banyak, sekarang aktif jadi sedikit. Tapi di situ berdasarkan ilmu otak, artinya semakin banyak otaknya aktif, itu semakin energi dibutuhkan lebih banyak. Tapi semakin kita hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, semakin kita udah mengulang-ulang tugas yang sama, energinya ternyata yang dibutuhin jadi semakin sedikit. Artinya, kata otak kita, itu udah gampang. Yang tadinya, harus dipikirin banget, begitu di hari kelima, energi untuk mikirinnya lebih sedikit, tapi dia udah semakin pinter. Jadi artinya,
semakin sering kita menghabiskan energi mental untuk melakukan tugas, itu kita jadi semakin ahli. Dan semakin sering kita melakukan, energi mental yang dibutuhkan jadi semakin sedikit. Karena kitanya semakin ahli. Jadi cirinya orang yang udah ahli, dia istilahnya bari ngicep, udah beres. Nggak usah pakai terlalu dipikirin, dia udah bisa ngerjain. Tapi percayalah, dari eksperimen tentang otak ini dibutuhkan waktu berulang-ulang. Jadi makanya jangan sebel sama dosennya kalau tugasnya banyak, kalau praktikumnya banyak. Yaitu adalah salah satu yang dilakukan oleh dosen kalian untuk bikin kalian jadi expert, jadi ahli. Percayalah, semester 1 itu kayaknya segalanya numpuk banyak. Tapi semakin lama kalian jalanin dengan tertib, itu tugas dan perkuliahan buat kalian semakin cincai, semakin gampang. Karena kaliannya semakin pintar. Energi mental yang dibutuhkan semakin sedikit. Gitu ya. Jadi melalui latihan yang ekstensif, pada hal yang sama diulang-ulang, kita jadi semakin ahli dan akan semakin mudah, energi yang dibutuhkannya semakin sedikit untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Ya, jadi ini adalah bukti betul, no pain no gain. Latihan yang semakin banyak itu memang diperlukan untuk jadi ahli. Dan jangan khawatir, pada saat kita sudah semakin banyak melakukan tugas yang sama, semakin pinter itu menjadi semakin nggak capek, gitu ya. Nah, sekarang memang waktunya untuk mempelajari keahlian yang tepat. Ada yang bilang ini mah lebay-lebaynya ya. Rasa sakit atau kegagalan lebih menempel di ingatan. Tapi rasa sakit kita akan kegagalan, kesusahan-kesusahan kita dalam berusaha, itu akan jadi pelajaran yang berharga. Yang insya Allah ya, nih saya doakan ke depannya sekarang kalian bersusah-susah dahulu. Nanti begitu kalian 10 tahun kemudian kalian reunian dengan ngetawain kesulitan-kesulitan kalian yang sekarang kalian rasakan. Gitu ya. Dan aduh, untung ya dulu kita kayak gitu ya, kita diajarin itu sama dosen-dosennya, karena itulah yang membuat kita sekarang jadi orang yang sukses kayak gini. Nah, 10 tahun kemudian kalian bisa bilang gitu tuh sambil reunian sama teman-teman kalian. Ini Muhammad Ali nih yang bilang, petinju waktu itu sempat jadi petinju nomor 1 ya di dunia ya. Saya benci latihan, tapi saya berkata, jangan berhenti, banting tulang sekarang, lalu jalani sisa hidup sebagai juara. Nah itu ya, dan dia menjalani itu ya. Padahal dia nggak bilang saya suka banget latihan. Enggak, dia nggak bilang gitu. Saya benci sama latihan, tapi saya kerjakan. Nah di sini bukti nyata bahwa seorang juara pun tidak menyukai apa yang dia latihan, tapi tetap dia lakukan dan dia mendapatkan hasilnya. Oke, gimana caranya supaya motivasi diri agar terus maju? Kan namanya motivasi ada turun dan naiknya, Bu ya. Iya sih. Nah, ini mah contoh ya. Ini siapa yang di sini yang suka olahraga? Siapa yang lagi punya body goals di sini? Motivasi membantu kita meraih sukses. Sayangnya kita sulit untuk selalu. Nah, ini untuk selalu. Misalnya, oke, body goal saya turun 4 kilo dalam waktu 1 bulan. Realistis lah, 1 minggu 1 kilo misalnya ya. Ini kita nggak usah ngomongin kuliah terus ya. Hari pertama, mulai hari ini aku mau olahraga tiap pagi. Hari kedua, oke, masih olahraga. Hari ketiga, hari ketujuh, nggak olahraga juga nggak apa-apa deh kali ya. Nanti hari ke-8, aduh, masih pegel-pegel nih gitu ya. Nah itu yang biasanya suka terjadi. Gimana ya caranya supaya nggak kayak gini? Nah, supaya nggak seperti ini, kita perlu yang namanya motivasi. Motivasi itu adalah apa ya? Adalah mesin pendorong. Motivasi itu sesuatu yang ngedorong kita. Dari dalam diri kita yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk
tetap menjaga motivasi adalah kita punya tujuan, ya nggak? Tujuannya ya, tujuan kalian pada dasarnya kalian bikin pada saat apa? Pada saat perwalian. Kalian mengontrak sekian SKS, katakanlah 20 SKS semester 1 untuk misalnya 8 mata kuliah gitu ya. Itu 20 SKS, itulah yang jadi tujuan kalian. Apa yang kalian kontrak itu yang kalian targetkan untuk lulus. Nah, jadi sebenarnya mahasiswa itu tujuannya jelas. Apa? Apa mata kuliah yang dia kontrak, yang dia bayar, itu yang harus dia lulusin. Itu jelas banget tujuannya. Nah, itu harus kalian rekam banget, ingat banget, karena kalau enggak jadinya tersesat nanti. Nah, jadi form atau kontraknya mata kuliah itu jadi yang barangkali kalau yang semester 1 itu udah dikasih paket ya. Barangkali segitu ya, semester 1 kasih paket. Tapi kan kalian dikasih tahu ini sekian SKS loh. Dan kalau semester 1 itu kalian bareng-bareng tuh masih ngisi formnya semuanya 20 SKS misalnya. Mata kuliahnya sama semua. Semester 2 ada yang nggak lulus di semester 1, ada yang prasyarat ke semester 2 dan syarat IPK segala macam, jadi nggak bisa kan untuk bareng-bareng lagi sama temennya. Maka itu juga bisa jadi pengingat. Nah, berikutnya kita perlu punya yang namanya kotak motivasi. Apa istilahnya? Mungkin ini bukan istilah yang terlalu ilmiah, tapi yang lebih populer ya, kotak motivasi. Kenali diri kalian, apa sih yang paling bikin kalian bisa ngecas lagi motivasinya kalian. Misalnya orang introvert mah akan dia ngecas kembali energi-energi positifnya dengan misalnya kalau ngobrol, kalau hangout itu sama teman-teman di grup yang kecil, peer group yang kecil, yang sifatnya lebih personal, yang sifatnya lebih maksudnya lingkungan kecil, dia akan lebih tercharge. Atau dia punya tempat me time di tempat yang dia bisa sendirian, yang bisa pikiran dia rasanya tuh jadi bersih lagi gitu ya. Kalau orang ekstrovert barangkali dia tercharge energinya dengan ngumpul-ngumpul sama di banyak orang-orang yang nggak terlalu akrab pun tapi punya satu hobi gitu ya, bisa nyambung, itu mungkin bisa ngecas energi. Jadi sebenarnya kalian perlu punya kotak motivasi. Punya kotak motivasi yang sifatnya positif. Jadi kalau saya udah mulai nggak mood, udah mulai kehilangan arah, saya bisa dapat energi positif dari mana ya? Buat list kotak positifnya kalian. Lalu yang berikutnya, gimana caranya meningkatkan motivasi? Walaupun kalian mahasiswa, orang dewasa pun perlu loh lingkungan. Lingkungan itu bisa jadi bantu kita, bisa juga jadi ngajakin kita untuk jadi lebih males. Tentunya yang kita maksud adalah lingkungan yang bisa ngasih energi positif ke kita. Ini ada penelitian yang mengatakan bahwa untuk mahasiswa ya, untuk mahasiswa itu dia merasakan pengaruh positif dari peer support. Peer support itu apa sih? Peer itu yang kayak apa sih? Teman sebaya, teman yang dekat, yang kalian anggap bestie, yang kalian anggap teman dekat gitu ya. Itu ternyata berkontribusi untuk ningkatin motivasi. Tapi nggak cuma sampai motivasi. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa orang yang mahasiswa ini merasakan dukungan dari peer support-nya, itu bikin dia jadi lebih bisa beradaptasi dengan baik di kuliahnya. Dan
Sebaliknya, orang yang punya temennya sedikit, nggak punya teman, temannya sedikit, atau punya teman yang tidak bermakna gitu ya, peer supportnya tuh nggak bermakna, itu dia bisa IPK-nya juga rendah. Jadi artinya, hasil penelitian ini mengatakan temen yang gunakanlah, pilihlah temen peer group yang, sorry, ini ganti ya, ganti kah? Peer group yang tepat itu bisa bikin kita, membantu kita beradaptasi dengan lingkungan yang baik, tapi juga bisa, kalau kita nggak punya itu, IPK kita juga jadi bisa terdampak buruk ya. Yang kedua adalah, nah ini ada tips, ini tipsnya praktikal lah ya. Ya, jadi gimana ya caranya supaya kita tetap motivasi? Ceritain deh rencana-rencana kita. Ceritain deh apa yang sudah kita raih dan apa yang akan kita rencanakan ke depan. Ceritain sama orang yang istilahnya significant person, orang yang kita anggap berarti. Yang buat dia, buat kita, dia itu penting. Ceritain deh sama dia. Nah, kenapa kita perlu cerita rencana kita, terus kebanggaan kita? Kan kalau dia itu kita anggap berarti, maka kita pengennya di depan dia tuh kita bermakna baik ya. Nah, jadi kalau misalnya hal itu, kita akan mempertahankan itu. Jadi pada saat kita udah ngomong, saya punya rencana, oke, saya ke depannya, ke belakangnya kemarin saya pernah dapat ini, terus ke depannya saya pengen mempertahankan itu lagi, maka kalian akan berusaha memenuhi itu. Karena kalian menganggap orang itu bermakna dan penilaian positif dari dia jadi hal yang penting buat kalian. Jadi nggak apa-apa kalian ceritakan rencana kalian, ceritakan pencapaian kalian, kemajuan kalian. Itu membuat kalian seperti kalian berjanji pada orang yang signifikan person kalian untuk mencapai tujuan itu. Dan itu adalah secara tidak kita sadari kita ngejar persetujuan dan pujian dari teman kita itu atau siapapun signifikan person kita itu, sehingga kita secara nggak sadar kita memenuhi janji kita ya. Yang ketiga adalah apresiasi diri yuk. Kalau jangan pelit-pelit amat lah. Kalau misalnya kalian itu kalian bikin target jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Nah, di jangka pendek itu juga kalian kasih apresiasi buat diri kalian. Kalau sudah berhasil mencapai target gitu ya, hadiahi diri sendiri dengan sesuatu yang bikin kalian signifikan happy. Maksudnya gini, jangan bohongi diri kalian kalau menurut kalian apa sih yang kalian bikin happy atau yang bermakna. Kasih janji sama diri kalian menggunakan hal yang betulan bermakna. Jadi bukan yang aku akan ngasih diri aku ya coklat aja deh. Itu yang itulah coklat yang satu gitu. Kalau itu bermakna boleh, tapi kalau buat kalian sebenarnya sih nggak terlalu bermakna, jangan. Kasih satu janji pada diri kalian dan penuhi janji itu dengan sesuatu yang bermakna. Soalnya katanya hasil penelitian mengatakan kalau kita ngasih insentif ya, reward gitu pada diri kita, itu akan meningkatkan motivasi diri kita. Yang ngasih reward siapa? Diri kita, untuk diri kita juga, dan motivasinya meningkat. Nah, pada orang dewasa itu perlu dilakukan karena kita nggak selalu bisa ngarepin dikasih hadiah sama orang lain gitu. Orang tua kita atau teman kita gitu, nggak selalu. Jadi kita perlu ngasih apresiasi sama diri kita sendiri. Dan ini hasil penelitian mengatakan self reward bisa jadi efektif tool, alat yang sukses, efektif untuk meningkatkan motivasi. Nah, berikutnya ya, tadi kita ngomongin keahlian, lalu kita ngomongin motivasi gitu ya. Lalu gimana sih caranya menumbuhkan pikiran yang positif? Karena orang yang sukses tadi perlu didukung sama pikiran juga yang positif gitu. Yang pertama adalah yang harus kita tahu,
orang yang pikirannya positif itu kata hasil penelitian dia bisa menurunkan stres untuk dirinya sendiri. Nah, kadang-kadang kita pernah lihat nggak sih orang yang positif tuh orang yang ya udah jalan aja gitu ya, nggak usah terlalu banyak khawatir, ayo jalan gitu. Nah, sementara kalau orang yang negatif tuh yang aduh nanti gini, nanti gitu, nggak jadi gini gitu, banyak banget kayaknya halangannya. Dia lebih melihat banyak halangan dibandingkan banyak peluang. Bedanya orang yang pikiran positif dengan orang yang negatif adalah seperti ini. Ini saya punya gelas. Gelas ini kalau orang yang pikirannya positif dia bilang secara faktanya gelas ini adalah terisi setengah kan. Wow, ada setengah gelas air putih yang bisa bikin sehat yang tersedia untuk saya. Ya orang yang positif bilang gitu. Sementara orang negatif, cuman setengah. Dia pikirin kok yang setengahnya lagi kosong. Yang dia pikirin kosongnya. Kalau orang yang pikirannya positif, dia akan pikirin setengah yang terisinya. Sementara orang yang pikiran negatif, dia yang dia pikirin adalah setengah yang kosongnya. Maka dia akan belum apa-apa udah sebel duluan, belum apa-apa udah pesimis duluan. Itu bedanya orang yang positif dengan negatif. Tapi orang yang positif dan negatif sebenarnya rezekinya bisa jadi sama. Ini setengah gelas ini, tapi cara berpikirnya yang beda. Dan itu akan menentukan bagaimana kedua orang ini untuk bertindak ya kan. Dan orang yang positif mah jadi lebih tahan tuh, dia nggak terlalu stres. Sementara orang yang negatif dari awal aja udah stres. Nah, kenapa kita harus berpikir positif? Pertama, kita bakal stres kalau kita mikirnya negatif terus. Karena yang pop up di pikiran kita adalah yang susah-susah, gitu ya. Yang kedua, kenapa kita perlu berpikiran positif? Karena lebih sehat. Kitanya lebih sehat nih, fisiknya lebih sehat. Ada penelitian yang mengatakan bahwa pikiran yang positif itu berhubungan positif dan signifikan pada kesehatan tubuh. Orang yang berpikirnya positif itu dia lebih sehat tubuhnya, fisiknya. Yang alasan ketiga kenapa kita harus berpikiran positif adalah kita lebih tahan, resilience, lebih tahan mental, tahan banting gitu ya, orang yang positif. Ada penelitian yang mengatakan ada hubungan yang positif dan signifikan orang yang berpikir positif dengan resilience atau lebih tahan banting. Ya. Nah, berpikir positif dalam hal apa? Yang pertama dalam berpuas dengan hidup, kepuasan hidup. Menerima dan mengakui kebaikan yang didapatkan. Jangan dienggak-enggak, apatulah istilahnya ya. Jangan, enggak, saya mah cuman gini, gitu ya. Tadi melihat gelas yang setengah kosongnya. Tapi akui fakta-fakta yang kita nikmati. Yang kita nikmatinya itu apa? Ya itu diakui. Dan itu kita nikmati, akui dan nikmati. Jangan dienggak-enggak. Belajarlah untuk menyebutkan nikmat-nikmat, rezeki-rezeki sekecil apapun yang kalian rasakan gitu. Karena betul memang kenikmatan itu akan bertambah dan kepuasan hidup kalian akan bertambah pada saat kalian menghitung rezeki yang kalian dapatkan. Rezeki itu teman yang baik, orang tua yang support, atau sekecil misalnya alhamdulillah ya nih sekarang saya lagi ada tugas untuk ketemu kalian pas nggak mati lampu, padahal di rumah saya suka mati lampu. Itu rezeki banget buat saya gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang keseharian yang kelihatannya rezeki bukan harus yang besar, itu diakui. Yang kedua adalah perasaan berharga, harga diri.
kalian sudah berhasil diterima sebagai mahasiswa Telkom University, itu saya yakin kalian semua, setiap dari kalian masing-masing punya kualitas diri. Tiap orang punya keunggulan yang berbeda, tapi yakin kualitas diri masing-masingnya ada. Maka kenalilah diri kalian dan hargai kualitas diri kalian itu. Kalian nggak harus sama persis sama teman kalian, karena kualitas kalian bisa jadi lebih bagus dalam hal tertentu dibandingkan teman kalian. Yang ketiga, yang berpikir positif itu adalah dalam optimisme, melihat harapan. Melihat harapan, jangan takut untuk berharap, dan pada saat kita berharap, kita biasanya melihat peluang, gitu ya. Jadi optimislah. Oke, yang berikutnya, jadi gimana dong cara praktisnya untuk bisa positif? Percaya sama diri sendiri, kumpulkan kesuksesan kalian dari hal-hal yang kecil, itu fakta-fakta bahwa kalian tuh pernah sukses, sekecil apapun. Lalu yang kedua, terima diri kalian sendiri. Kalau di psikogram psikologi ya, di laporan psikologi, kita punya diagram kita itu beda-beda. Ada yang aspek A-nya lebih tinggi, aspek B-nya lebih rendah. Nah, ya akui bahwa kalian punya yang tinggi dan punya juga yang rendah. Dan yang ketiga adalah kendali diri. Susah ya kalau misalnya kita selalu aku mah nunggu kesempatan, aku mah nunggu orang lain yang mempersilahkan. Enggak, ambil kesempatan kalian, ambil peran gitu ya. Saya di mana ya? Cobain. Kalau gagal gak apa-apa, mahasiswa salah itu boleh. Selagi enaknya jadi mahasiswa adalah kalian sudah dianggap jadi orang dewasa, tapi kalian boleh salah. Maka itu tadi saya memotivasi kalian trial and error. Lalu temukan pola terbaik kalian, gitu ya. Jadi nggak apa-apa, coba aja. Nah, sebenarnya kita nggak harus selalu berpikir positif optimis. Kenapa? Ada situasi tertentu, ya. Nah, ini yang harus kita hindari. Hindari optimis dan kepercayaan diri yang berlebihan. Ini yang bawa kita pada kegagalan. Soalnya kalau kita berlebihan tuh berarti kita overestimate gitu ya pada kondisi situasi, kita nggak realistis. Kan bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud tadi adalah kita punya keunggulan, akui keunggulan kita. Tapi kalau keunggulan kita cuma 10, ya udah, noted bahwa itu 10. Bukan 11, bukan 12. Jangan dilebih-lebihin. Dan jangan sampai kepercayaan diri yang berlebihan itu bikin kita jadi nekat. Terus jadi seakan-akan kita jadi orang yang nggak peka sama bahaya gitu ya. Itu yang catatan pentingnya ya. Nah, kesimpulannya sekarang adalah waktunya kalian untuk mengasah keahlian kalian di mana. Dari satu jurusan yang sama pun nanti kalian akan punya spesifikasi keahlian yang semakin spesifik lagi, yang beda-beda. Nah, mulailah gunakan, manfaatkan rezeki kalian yang kalian dapatkan. Kalian sudah punya kesempatan bagus untuk kuliah di Telkom University ini untuk jadi media kalian mengasah keahlian saya tuh di mana. Seringkali kalau misalnya gini, mahasiswa itu suka bingung saya ahlinya di mana. Nanti di beberapa semester ke depan, lihat deh mata kuliah mana yang kalian rasanya dengan effort yang gak terlalu besar, atau aku belajarnya biasa-biasa aja tapi kok aku bisa dapat A ya. Nanti dikumpulin gitu ya, dan itulah keahlian kalian. Kan tadi kalau kalian semakin ahli, malah kalian tuh ngerasanya nggak semakin capek, effortnya semakin sedikit gitu loh, ngerasanya kayak aku nggak terlalu belajar banget tapi kok aku bisa ya. Jangan-jangan bukannya kalian nggak belajar banget, tapi memang kaliannya udah mulai expert tuh di situ gitu ya. Dan mesti dapat A gitu. Oke, itu semoga jadi masukan ya, yang positif yang bisa kalian catat untuk menjalani kuliah dan
targetkanlah untuk lulus dan kalian menemukan keahlian kalian, ya, dan bisa mempertahankan motivasi kalian, dapat lingkungan yang baik, peer group yang tepat, dan kalian juga bisa tahu dalam kotak motivasi kalian itu apa aja listnya. Oke, terima kasih. Sekian barangkali Bu MC dari paparan dari saya. Mangga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Dewi atas pemaparan materinya terkait bagaimana sih cara menjadi sukses dengan cara kita sendiri. Yang pertama kan pasti ada kata kuncinya nih ya. Yang pertama kita butuh cara, terus kita juga bisa menggali keahlian kita dengan mengetahui apa sih potensi yang ada di diri kita sendiri dan perdalam potensi tersebut. Selanjutnya bagaimana caranya kita menumbuhkan pikiran yang positif agar nantinya apa yang kita tanam dalam pikiran kita itu yang akan kita rasakan tersendiri manfaatnya. Untuk itu, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada partisipan yang ingin bertanya. Silahkan raise hand atau memberikan reaction berupa raise hand. Nanti akan kita berikan waktu untuk mengajukan pertanyaannya dan akan dijawab oleh narasumber kita pada hari ini. Untuk itu pertanyaannya kita buka 3 pertanyaan dulu. Dari yang pertama siapa dulu ya yang raise hand ini? Ada 2 orang nih. Ada dari Irfan Rifai dan Leon Reizan Himara. Untuk Leon dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada kakak panitia seluruhnya dan saya mohon izin untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Saya selalu merasa selalu merasa ketika saya ingin berbuat baik itu bukan maksudnya saya ingin mendapatkan perlakuan baik juga dari orang lain, tapi terkadang saya merasa capek, Ibu, untuk berlaku baik terhadap seseorang. Bagaimana cara saya untuk tetap memotivasi diri saya agar tetap berperilaku baik? Terima kasih. Untuk Ibu Dewi, apakah pertanyaannya akan dijawab langsung atau mau ditampung dulu, Bu? Boleh dijawab langsung. Ya, terima kasih pertanyaannya, Leon. Capek berperilaku baik, gimana supaya bisa tetap termotivasi berperilaku baik? Ya, kita kecewa itu kan wajar ya. Nah, yang perlu kita identifikasi itu adalah gini. Apakah teman kita yang kita perlakukan dengan baik ini, dia termasuk orang yang toksik gak sih? Apakah dia itu orang yang normal, gitu ya? Apa orang yang toksik? Karena kalau orang yang normal, teman yang baik, gitu ya, teman yang baik dan dia normal, dia nggak punya gangguan, maka dia itu akan balik memperlakukan kita baik. Sehingga kebaikan kita dan itu dibalas kebaikan dia lagi, sehingga itu siklus pertemanan, ya kan? Pertemanannya siklusnya kayak gitu, saling berbuat baik, saling saling merasakan manfaat dari pertemanan gitu. Nah, sementara kalau orang yang toksik itu tuh biasanya ya memanfaatkan kebaikan kita untuk keuntungan dia, tapi sebenarnya dia nggak punya niat baik sama kita gitu. Cuman ambil manfaat aja sama kita. Nah, jadi kalau misalnya, jadi awal adalah Leon perlu mengidentifikasi orang ini teman yang normal dan baik, atau dia emang orang yang toksik. Jadi dia orang yang memanfaatkan kita gitu.
Hmm. Nah, Pak, kita bukannya orang yang kan Leoni kelihatannya orang anak yang baik ya, gitu ya, mahasiswa yang baik ya. Eh, tapi kalau misalnya kita kan perlu juga membatasi diri sama teman-teman yang cuman manfaatin kita doang gitu. Jadi di sini mungkin kuncinya adalah kita jeli dalam memilih teman. Yang jelas teman yang baik adalah teman yang pada saat kita memperlakukan dia dengan baik, dia akan memperlakukan kita dengan baik balik gitu. Nggak berlebihan, tapi sesuai aja gitu. Jadi sama-sama baik. Jadi nggak akan ada capeknya kalau kayak gitu, ya kan? Ya. Itu mungkin jawaban singkatnya ya, Leon. Oke, semoga kedepannya dapat teman yang baik ya. Untuk Leon, apakah ada pertanyaan lagi yang mau ditanyakan? Sebelumnya saya izin berbicara. Terima kasih Ibu terkait jawaban dari pertanyaan saya. Saya merasa sangat puas dan saya rasa itu cukup. Terima kasih. Baik, untuk penanya yang kedua ada Irfan Rifai. Untuk Irfan, dipersilakan ya untuk bertanya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dewi. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Irfan. Izin bertanya. Kan kita seringkali mendapatkan motivasi itu dengan impian. Nah, tapi pada saat kita tidak berhasil dengan impian kita, biasanya kita akan merasa kecewa dengan hasilnya. Bagaimana cara mengembalikan motivasi untuk memilih impian yang lebih tinggi lagi dari impian sebelumnya? Karena biasanya kalau misalkan impian sebelumnya itu udah gagal, kita akan overthinking kalau misalkan impian kita lebih tinggi dari impian yang gagal kita. Itu saja. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ibu MC, izin langsung dijawab ya. Ibu Boleh, Bintang Bu, ya. dipersilakan. Ya. Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Irfan. Pertanyaan yang bagus ya. Gimana kalau kita punya motivasi yang berasal dari impian, tapi itu nggak berhasil dan kitanya kecewa? Gimana caranya hadapi hal itu? Oke. Sejak kecil itu kan kita diasah ya, anak dari kecil eh, untuk jadi semakin realistis. Kita harus punya target, kita punya impian, lalu si impiannya ini perlu kita turunkan lagi, bukan turunkan targetnya, tapi kita bikin lebih realistis dengan cara gini. Ada misalnya si impiannya ini ada satu target gitu ya, targetnya ini kita pecah jadi target jangka panjang. Kan kalau misalnya kitanya punya impian, tapi kita nggak tahu jalannya, nggak punya rencana yang spesifiknya, kita sendiri jadi bingung. Akhirnya kita tuh gagal bukan karena kita nggak bisa, tapi karena kita belum bikin jalan, bukan belum bikin rencana. Misalnya kayak gini loh, kalau kita mau pergi keluar kota, keluar Jawa dari Bandung mau keluar Jawa aja kita punya tahapan kan. Target akhirnya kita misalnya mau ke Medan. Kita mau kemana dulu nih? Pertama, saya harus naik apa dulu? Saya harus pakai travel itu mau ke Bandara Kertajati atau mau ke Bandara Jakarta kan gitu ya. Terus itu target pertama. Lalu itu rencana pertama, rencana kecil pertama. Lalu berikutnya dari Jakarta baru terbang ke Medan. Dari Medannya itu juga mungkin harus jalan dan sebagainya. Itu kan dipecah-pecah ya, gitu ya. Nah, dalam mencapai impian kita itu kita juga perlu bikin rencana yang dipecah-pecah gitu. Kita bikin rencana jangka panjang, katakanlah jangka panjang itu mau kalian bilang 10 tahun. Nanti 10 tahun lagi, ini sekarang saya mahasiswa semester 1, 10 tahun lagi saya akan jadi manajer di perusahaan ini. Ada satu perusahaan spesifik yang itu jadi impian kalian. 10 tahun lagi nih ya. Sekarang usia kalian itu adalah 18 tahun, gitu ya. Mungkin ada yang 19 tahun, 10 tahun lagi umurnya 29 atau 8.
saya bisa, misalnya gitu ya. Nah, 10 tahun, lalu pecah lagi untuk mencapai itu berarti kalian harus pecah lagi jangka menengah. Jangka menengahnya itu berapa tahun per berapa tahun? 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Atau dalam 3 tahun setengah, saya harus lulus S1. Lalu setelah itu saya lanjut S2. Atau saya cari magang, saya cari pendidikan, pelatihan yang mendukung pada kompetensi untuk menjadi manajer di 10 tahun ke depan itu. Bikin target-target. Lalu jangka pendeknya apa? Semesteran, per semester, per 6 bulan. Mulai aja dulu dengan semester ini, target IPK harus berapa? Dan kalau untuk jadi manajer di perusahaan itu kira-kira keterampilan apa, kemampuan apa yang paling dibutuhkan? Berarti itu adanya di mata kuliah apa aja gitu. Sehingga itu menjadi lebih realistis buat kita pada saat kita memecah-mecah target. Kalau kita nggak mecah-mecah target, kitanya sendiri kayak nggak bikin rencana, nggak bikin jalan untuk diri kita sehingga kita bingung mau kemana. Sekali lagi bukan berarti gagal, tapi karena emang jalannya belum pas gitu. Nah, kita berusaha membangun jalan yang pas, jalan yang lebih realistis buat kita untuk kayak tangganya tuh dimulai dari tangga pertama dulu. Kita tahu tangga pertama, tangga kedua sampai tangga yang teratas gitu. Oke, itu mungkin tips yang bisa saya berikan untuk Irfan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama, Pan. Dari Irfan udah puas atau mau bertanya lagi tentang pertanyaan selanjutnya? Bagaimana? Puas Kak. Baik, untuk selanjutnya itu ada Maria Melisa. Untuk pertanyaan ketiga, silakan. Apakah Maria bisa mengajukan pertanyaannya? Halo? Soalnya untuk dari sini nggak kedengaran suaranya Maria. Atau kalau misalnya nggak bisa on mic, bisa chat. Halo? Maria bisa on mic? Ya. Karena Maria ada terkendala, kita next ke pertanyaan selanjutnya itu dari Hafadli. Kepada saudara Hafadli, silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik Kak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Aku ada pertanyaan. Pertanyaannya itu, salah nggak sih kalau misalnya kita tuh ngerasa kecewa terhadap keadaan gitu? Kayak kita tuh udah melakukan yang terbaik, tapi hasil yang kita dapat tuh belum sesuai yang kita mau. Jadi kayak kita tuh jadi kecewa gitu sama lingkungan. Dan kalau misalnya kita udah dapet rasa itu tuh, hal apa yang harus kita lakukan biar ke depannya tuh kita nggak ngerasa itu lagi, nggak ngerasa kecewa lagi. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Bu. Terima kasih. Ya, makasih Hafadli. Salahkah jika kecewa pada keadaan? Terus apa yang bisa dilakukan kalau udah kecewa kayak gitu? Yang bikin kecewanya apa Hafadli? Kalau boleh tahu apa namanya? Apakah masalah akademik, apakah masalah relasi, atau apa? Kayak misalnya gini, Bu, aku udah nge-planning suatu kayak ada buat plan ke depannya gitu untuk di kehidupan. Terus pas kita lagi jalanin plan itu tuh terus nggak sesuai sama keinginan kita. Kayak aku tuh udah coba buat baik ke lingkungan segala macam, tapi lingkungan tuh malah ngejudge yang sebaliknya. Nah, jadi kan jadi
aku tuh muncul rasa kecewa walaupun sedikit gitu. Nah, itu tuh salahkah atau enggak? Dan kalau misalnya udah muncul rasa itu tuh, apa yang harus aku lakukan gitu, biar kita tuh nggak kecewa lagi terhadap keadaan. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih pertanyaannya bagus ya. Apa yang harus dilakukan? Berarti ini ada lagi ngejalanin usaha gitu ya untuk mencapai target, tapi terus ada judge yang negatif yang melemahkan gitu ya dari lingkungan ya. Ya, nah kalau di polanya polanya motivasi dan di polanya usaha untuk mencapai target, kejadian yang Hafadli ceritakan itu adalah halang rintang gitu ya. Jadi kayak misalnya kita ibaratnya kita lagi lari lomba lari yang ada halang rintangnya. Tahu kan ya, kebayang yang si pelarinya tuh harus loncat 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 gitu kan. Nah, itu tuh halang rintangnya. Sekarang pertanyaannya, halang rintangnya mau diloncatin atau Fafadli mau balik lagi. Nah, kenapa saya umpamakan seperti itu? Ini jadi Hafadli kan udah tahu tuh finishnya di sebelah sana gitu. Finishnya sebelah sana. Cuman untuk mencapai finish ini ngebetein banget nih ada halang rintang ini. Tapi finishnya ada di sana. Nah, gimana dong? Ya, jawabannya adalah loncatin gitu kan. Loncatin artinya dihadapi gitu ya. Dihadapi. Nah, ini kayaknya kalau pakai pakai perumpamaan itu kok kayaknya gampang banget, padahal kan kalau dijalanin nggak segampang itu. Nah, tapi katanya gini, semakin seorang remaja menjadi dewasa, itu dia akan semakin melihat bahwa di dalam hidup itu dia udah ada arahnya, diarahin, diarahin. Maka si halangan rintang itu adalah sebenarnya untuk mengarahkan kita untuk jadi orang yang mau bikin keputusannya kayak gimana. Apakah kan kalau pada saat menghadapi satu rintangan, orang tuh ada orang yang fight, ada yang flight gitu ya, ada yang freeze gitu ya. Nah, Hafadli itu tipe yang mana? Kalau kalau menghindar atau balik lagi nggak mau ngadepin rintangan itu, berarti Hafadli termasuk yang flight ya. Flight itu kabur gitu ya, menghindar kabur. Tapi ada juga yang tipenya pada saat menghadapi halang rintang itu freeze, nggak tahu harus gimana gitu, nggak bertindak. Tapi ada juga orang yang menghadapi gitu, masih terus berjuang. Nah, itu adalah yang fight. Nah, halang rintangnya sebesar apa? Nah, kalau saya bilang bahwa ini Pak Fadli remaja yang masuk ke dewasa, nanti akan dijamin semakin kalian bertambah umur, bukan cuma Hafadli doang ya, semuanya itu masalahnya pasti tambah banyak. Halang rintangnya tambah banyak. Nah, kadang-kadang ada halang rintang yang emang harus diloncatin tapi pelan-pelan. Tapi ada juga yang diloncatinnya emang harus cepat gitu. Tapi ada juga ini bukan tipe halang rintang yang harus diloncatin. Maka kamu ambil jalan muter gitu ya. Bisa jadi kayak gitu. Nah, di sini untuk ngasah kepekaan kita, oh dalam situasi seperti ini, dengan kemampuan yang saya miliki, saya akan menghadapinya dengan loncatin pelan-pelan. Karena kalau loncatnya terlalu tinggi, khawatirnya sayanya malah sakit. Sayanya yang malah luka. Gitu kan, kita tahu kemampuan kita ya. Tapi mau terus maju nggak biar nyampe finishnya? Mau. Cuman saya juga sayang sama diri saya sendiri sehingga saya harus melindungi diri saya dari bahaya. Oke, kalau kayak gitu berarti pelan-pelan ya, gitu. Gitu Fadli, barangkali ini nggak sepenuhnya menjawab permasalahannya ya, tapi permasalahannya Fadli, tapi ini semoga ini bisa jadi kasih gambaran pola bahwa pada saat menghadapi rintangan ini, di mana finishnya udah kelihatan, pilihannya mau fight atau flight atau freeze. Baik Ibu, terima kasih atas tanggapannya. Sami-sami. Terima kasih Fadli atas pertanyaannya.
karena sudah ada 3 pertanyaan, apakah dari Bu Dewi masih ingin menjawab pertanyaan lainnya, Bu? Mangga boleh satu lagi? Oke. Untuk pertanyaan terakhir itu dari Muhammad Ibrahim Billah, dipersilahkan. Baik, terima kasih karena telah diberikan kesempatan. Hmm, Sekarang ini kan banyak ya stigma dan narasi tentang Gen Z itu lemah, gak mau bekerja keras, mudah overthinking, dan lain-lain. Nah, padahal saya sendiri yakin bahwa banyak dari kita itu nggak merasa seperti itu. Nah, pertanyaan saya, menurut psikologi sendiri, apakah memang benar karena adanya perkembangan zaman, udahnya teknologi dan informasi yang kita dapat, apakah hal tersebut membuat Gen Z itu lemah dan nggak mau bekerja keras? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibrahim. Iya, betul banyak ya yang berpikir gitu. Apa ya, generasi stroberi gitu ya. Apa mentalnya kayak stroberi. Eh, tapi kalau menurut saya itu adalah satu pandang yang itu cuma salah satu sudut pandang. Artinya gini loh, misalnya gini kayak sudut pandang, angle itu kan tergantung dari mana kita ngelihatnya. Kalau kayak misalnya kayak kita ngelihat kalau kita ngambil angle foto nih ya, saya dengan kondisi saya seperti ini, saya pada saat angle fotonya dari sebelah dari sudut pandang bawah, dari sebelah kanan saya itu saya kelihatan gendut banget. Gitu ya misalnya, berarti salah angle tuh. Angle-nya kadang-kadang aduh tuh nggak pas deh, angle untuk ambil foto. Tapi kalau misalnya dari sebelah kiri dan agak di atas itu ya, si kameranya itu kan udah jadinya lebih bagus ya gitu ya. Jadi kita tergantung angle-nya. Nah, kalau saya melihat karena anak saya juga udah beranjak remaja ya. Ini Gen Z ini adalah punya situasi yang unik, yang mana kalian itu lahir dengan fasilitas teknologi dan kemudahan. Ya, eh, orang pada saat kalian kalau misalnya saya baru pegang HP itu pada saat SMA atau ya teman-teman SMA atau ada yang kuliah baru pegang HP. Ya, sementara kalian begitu kalian lahir, ibu kalian udah langsung selfiean gitu kan. Kalau nanya aku nanya siapa? Ya, jadi artinya kalian itu lahir di kondisi yang situasinya unik, yang banyak kemudahan yang kalian dapatkan. Yang kemudahan itu nggak didapatkan di generasi sebelumnya. Maka sudut pandangnya, ini kita menganalisis dulu sudut pandang. Sudut pandangnya kalau kalian dianggap sebagai generasi yang lemah, sebenarnya enggak juga. Kalian banyak kemudahan, tapi kalian punya banyak tantangan. Kalian merasakan banyak kemudahan dengan teknologi yang tidak dirasakan di generasi sebelumnya, itu membuat kalian menjadi kreatif, lebih kreatif, dan membuat kalian menjadi uh, cenderung berpikir hidup itu nggak harus susah. Sehingga kreativitasnya kalian itu bisa diarahkan untuk bikin gimana caranya saya memberi manfaat pada lingkungan saya supaya hidup orang di sekitar saya juga nggak susah. Dan itu barangkali bukan mindset yang tercipta di generasi yang sebelumnya. Kalau di generasi yang sebelumnya, termasuk di generasi saya, kalau nggak susah, kita nggak bisa hidup gitu. Nah, itu tuh pemikiran yang umum banget tuh di generasi saya. Nah, kan jadi itu cuma beda sudut pandang aja. Jadi saya juga nggak setuju ya kalau dibilang Gen Z itu lemah. Enggak. Kalian punya keunikan, di mana di keunikan support yang lingkungan yang kalian miliki itu membentuk kalian menjadi berpikir lebih solutif, berpikir lebih semoga berpikir lebih positif gitu ya, lebih bahwa oh bisa lah, harusnya bisa diginiin, harus bisa diginiin, nggak harus susah gitu. Nah, semoga bisa ke arah situ gitu. Karena saya juga melihat mahasiswa-mahasiswa yang Gen Z ini mereka jadi orang yang lebih empati.
yang lebih empati. Kalau buat orang psikologinya empati, karena mereka biasa di apa, punya lingkungan yang memudahkan, sehingga mereka juga jadi lebih mudah untuk ngebantuin orang, untuk empati sama orang. Nah, itu kan hal yang positif ya, dan mungkin banyak hal positif lainnya di Gen Z ya. Dan nanti mungkin saya semakin saya tambah tua, saya semakin merasakan punya keponakan, punya anak, punya mahasiswa yang Gen Z itu, jadi yang ya saya merasakan manfaat dari kebaikan-kebaikan kalian gitu ya. Mudah-mudahan gitu ya. Oke, terima kasih ya. Itu pertanyaan dari Ibrahim. Silakan Bu Bintang. Baik, terima kasih Bu Dewi atas jawabannya. Semoga itu bermanfaat ya bagi Muhammad Ibrahim. Karena sesi pertanyaan sudah berakhir, eh, kami akan melanjutkan rangkaian acara yaitu post-test. Nah, di mana teman-teman eh, akan mengerjakan post-test selama 10 menit dan untuk operator dipersilakan untuk mengirim link post-testnya. Untuk pengerjaan post-test bisa dimulai dari sekarang ya teman-teman.